Assalamualaikum. Introduction. My name is Ika Fariha, NIM 22122140014. I am 6th semester, Science Education Study Program. My purpose is making the video is to solving the assignment. Here I will explain packet 1, question number 2. Next, the explanation of the question. Sekarang saya akan membahas soal dari paket 1 nomor 2. Pick to point to show a reader on an electric scooter. This is picture pick 2.2. The scooter contains a battery and a motor to drive the back wheel. Gambar 2.2 menunjukkan seorang pengendara skuter listrik. Skuter ini berisi baterai dan motor untuk menggerakkan roda belakang. The first part of the question. Soal bagian A yang pertama, yaitu state the name of the energy stored in the battery. Sebutkan nama simpanan energi dalam baterai. Answer, chemical energy, atau dalam bahasa Indonesia, energi kimia. Kenapa energi kimia? Karena dalam baterai terdapat energi kimia yang dapat diubah menjadi energi listrik. Jadi energi kimia yang dapat diubah menjadi energi listrik. Nah, itu yang mengakibatkan skuter listrik itu berjalan. Number 2. Describe in terms of work done the state of energy transfer from the energy stored in the battery to the kinetic of the scooter. Jelaskan dalam kaitannya dengan usaha yang dilakukan tahapan pindahan energi dari simpangan energi di baterai ke energi kinetik skuter. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tahapan perpindahan energi dari simpanan energi di baterai ke energi kinetik skuter. 1. Energi stored in battery, atau penyimpanan energi dalam baterai. Nah, dijelaskan di sini, baterai pada skuter menyimpan energi listrik dalam bentuk kimia saat diisi ulang dari sumber listrik eksternal seperti stop kontak atau stasiun pengisian daya. Step 2. Energi conversion, atau konversi energi. Ketika skuter dihidupkan, controller listrik mengatur aliran energi dari baterai ke motor listrik. Ini melibatkan konversi energi kimia menjadi energi listrik di motor. Step 3. Energi transmission, transmisi energi. Energi listrik kemudian dikirimkan ke motor listrik, di mana listrik tersebut digunakan untuk menggerakkan motor. Step 4. Convert to mechanic energy, konversi ke energi. Motor listrik mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Ini terjadi ketika motor berputar menghasilkan torsi yang diperlukan untuk memutar roda skuter. Next, step 5. Transfer energi skuter, pindah energi skuter. Torsi yang dihasilkan oleh motor listrik ditransfer ke roda skuter melalui transmisi dan sistem penggerak. Step 6. Movement of the scooter, gerakan skuter. Nah, ini step terakhir. Akhirnya, energi kinetik dihasilkan saat skuter bergerak maju dengan roda skuter mengubah energi mekanik menjadi gerak linear. Question part B. The total mass of the scooter and the reader is 17 kg. Calculate the total kinetic energy of the reader and scooter when the scooter has a speed of 4 minutes per second. Jadi, dari soal ini kita akan mencari total energi kinetik. Rumus dari energi kinetik itu EK sama dengan 1/2 M dikali F kuadrat. EK sama dengan energi kinetik. Satuan energi kinetik itu J. M sama dengan massa. Satuan massa yaitu kilogram. F sama dengan kecepatan. Satuannya itu menit per second. Nah, dari rumus ini kita turunkan EK sama dengan 1/2 70 ini ialah kita turunkan dari massa. Massa dari skuternya itu ialah 70. Kita turunkan di sini massanya yaitu 70. F kecepatan dari skuter ini dituliskan 4 M per second kuadrat. Setelah itu kita turunkan EK sama dengan 1/2 70 kg dikali, setelah kita tulis 4, kita turunkan 4. Di sini kan ada kuadrat, jadi kita harus mengkalikannya terlebih dahulu. 4 dikalikan 4 sama dengan 16. Nah, setelah itu kita hitungkan lagi di bawahnya. EK sama dengan 1/2. Hasil ini dihitung dari 70 kg dikali 16. 70 dikali 16 sama dengan 1120. Kita gabungkan kilogram dan menit per secondnya di bawah. Kilogram, menit, kuadrat, second, kuadrat. Setelah kita sudah menuliskan, kita turunkan ke bawah.
EK sama dengan hasil ini dihitung dari 1 dikali 1120 dibagi 2. Hasilnya menjadi 560 kg menit kuadrat per second kuadrat. Kita akan mencari total dari energi kinetik. Nah, setelah kita sudah menemukan totalnya, kita turunkan. EK sama dengan 560. Kenapa J? Karena satuan dari energi kinetik itu J. Jadi, hasil yang sudah kita hitung, hasilnya itu energi kinetiknya 560 J. Next question, part C. The battery capacity 0.35 kWh kWh. Baterai diberikan tanda kapasitas energi 0,35 kWh. Question number 1. Define what is meant by a kilowatt-hour. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kilowatt jam. Answer. Kilowatt-hour is a unit of energy used to measure battery capacity or energy consumption. Kilowatt-hour adalah satuan energi yang digunakan untuk mengukur kapasitas baterai atau konsumsi energi. Dijelaskan di bawah. 1 kilowatt-hour kWh is equivalent to the energy product or consumed by a device with a power of 1 kW. 2. 0.35 kWh energy capacity in a battery indicates that it stores or provides 0.35 kWh of energy. Jadi, 1 kilowatt hour setara dengan energi yang dihasilkan atau konsumsi oleh perangkat dengan daya 1 kW selama 1 jam hingga kapasitas energi. Kapasitas energi di sini kan yaitu 0,35. Jadi kapasitas energi 0,35 kWh pada baterai menunjukkan bahwa menyimpan atau memberikan energi sebesar 0,35 kWh. Next question number 2. The scooter stopped working because the battery is totally discharged. Fault. This means that there is on more energy stored in the battery. Skuter berhenti bekerja karena baterai benar-benar habis. Artinya, tidak ada lagi energi yang tersimpan di baterai. The battery is then recharged using a 70 watt power supply. Baterai kemudian diisi ulang menggunakan satu daya 70 watt. Calculate the time take to full recharge the battery. Hitung waktu yang dibutuhkan untuk mengisi ulang baterai hingga penuh. Nah, sekarang kita akan menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengisi ulang baterai hingga penuh. Di sini kita akan menggunakan rumus waktu sama dengan C P. C ini ialah kapasitas baterai. Satuannya itu WH. P ini ialah daya pengisian. Satuannya itu W. Diketahui C sama dengan di sini kapasitas baterainya itu 0,35. Jadi kita tulis di sini 0,35 kWh. Nah, ini kan masih kWh. Nah, setelah itu kita ubah menjadi WH karena di sini kapasitas baterainya itu menggunakan satuan WH. Jadi, gimana caranya? Kita ubah terlebih dahulu dengan mengkalikan 0,35 dikali 1000 sama dengan 350 WH. Nah, setelah kita sudah menemukan, kita tulis yang P. P sama dengan P daya pengisian. Daya pengisiannya itu 70. 70 watt. Ditanya waktu yang dibutuhkan untuk mengisi baterai hingga penuh. Nah, setelah kita tulis ini, kita turunkan rumusnya. Waktu C dibagi P. Waktu sama dengan C-nya tadi berapa? C-nya 350 WH. Nah, dibagi P. P-nya berapa? P-nya 70 W. Nah, kita turunkan. Waktu sama dengan, nah, kita kan mau mencari waktu. Berapa jam waktu yang dibutuhkan. Nah, kita ubah dulu ke jam. Satuannya 350 jam dibagi 70 jam. Nah, setelah itu kita bagi waktu 350 dibagi 70 sama dengan 5. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk mengisi baterai hingga penuh ialah 5 jam.